pekan pasca bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Korban masih banyak yang belum tinggal di tempat yang layak. Mereka butuh hunian sementara. Di Padang, Sumatera Barat, 100 unit hunian sementara didirikan secara mandiri bagi korban banjir bandang. Dengan melibatkan sejumlah siswa SMK jurusan bangunan dan sukarelawan di Kota Padang, pengerjaan huntara untuk korban banjir di Kecamatan Pau ini dikebut. Huntara mandiri didirikan karena masih banyak korban banjir yang berada di pengungsian dan menumpang di rumah saudara. Huntara antara lain dibangun di sebidang lahan yang berdekatan dengan kantor lurah Kapalokoto dan akan diprioritaskan untuk korban yang rumahnya hanyut dan rusak berat. Sementara itu, Gedung Islamic Center Kabupaten Aceh Tamiang jadi salah satu lokasi pengungsian yang masih banyak dihuni warga terdampak banjir sejak akhir November lalu. Meski tempat pengungsian luas dan juga ditunjang berbagai logistik, namun masih ada kekhawatiran bagi pengungsi. Putri Baria, salah satu pengungsi, mengaku khawatir ketika Gedung Islamic Center beroperasi kembali dan belum mendapatkan tempat tinggal. Pasalnya rumah Putri sudah hancur diterjang banjir bandang. Kekhawatiran kami, Bang, di sini kami kan nggak tahu karena rumah pun udah nggak ada. Jadi kalau seandainya kami disuruh pindah, mana kami mau pindah? Berarti ya nggak mesti harus rumah yang kayak mana, yang penting ada barak seperti barak pengungsian aja pun jadi. Jadi ada air bersihnya, bisa MCK kami lah kayak gitu. Hunian sementara jadi harapan pengungsi ketika rumah tempat aman mereka hancur diterjang bencana. Pengungsi berharap pemerintah dapat segera membangun hunian sementara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sudah lebih dari 3 pekan korban banjir tinggal di pengungsian karena rumah mereka yang hancur. Kini mereka pun butuh tempat tinggal. Setidaknya hunian sementara, saudara. Apalagi warga di sejumlah daerah bencana sebentar lagi akan merayakan Natal dan juga Tahun Baru. Lalu bagaimana progres Huntara? Saat ini sudah bersama kami melalui sambungan daring ada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, yang akan bergabung menyusul. Kemudian ada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, dan juga ada pakar kebencanaan Dwi Korita Karnawati. Saya akan menyapa dulu Pak Bupati Tapanuli Selatan, Pak Gus Irawan. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Ya, Pak, ini sambil menunggu ada Pak Abdul Muhari dan juga Bu Dwi Korita yang akan bergabung. Kemudian saya ingin tahu dulu, Pak, kalau untuk wilayah Bapak di Tapanuli Selatan, di Kabupaten Tapanuli Selatan ini ada total berapa rumah yang terdampak dan tidak lagi bisa dihuni oleh warga di sana? Ya, itu terdampaknya banyak ya, tapi yang kemudian jadi rusak, ringan, berat, sedang, berat, dan hilang, itu 1.800-an, Mbak. Ada 1.800-an yang kemudian ini yang kategori berat dan hilang, tertimpa, terbawa arus, begitu. Jadi untuk datanya ada lebih dari 1.800 rumah warga yang terdampak dari bencana ini ya Pak ya, baik itu hilang, rusak dan tidak bisa lagi dihuni ya Pak ya. Pak, ini paling banyak di wilayah mana Pak kalau untuk di Kabupaten Tapanuli Selatan? Terutama di daerah Batang Toru, itu yang ada Desa Garoga namanya, yang tersapu banjir bandang. Desa Garoga itu, kalau Desa Garoga sudah hilang sama sekali. Kami tadinya ingin merelokasi masyarakat kami yang tersapu banjir bandang di Garoga, tetapi masih di Desa Garoga. Hasil uji dari Badan Geologi di sana tidak lagi direkomendasi. Juga menyapu daerah tetangganya Huta Godang dan Aikadol. Maka di sana nanti akan ada 721 KK yang kita akan relokasi. Jadi di daerah ini yang paling banyak, di Kecamatan Batang Toru. Oke, di Kecamatan Batang Toru, tepatnya di Desa Garoga, ini lebih dari 700 kepala keluarga harus direlokasi ya Pak, karena memang daerahnya sudah tidak layak lagi, bahkan desanya sudah hilang tersapu oleh banjir bandang pada saat itu Pak ya.
betul. Aha. Untuk lokasi relokasi, apakah sudah berkoordinasi dengan dinas terkait, Pak? Sudah, karena beberapa yang tadi 1.800-an itu ya, kami sudah kemudian melihat lokasi karena di daerah Batang Toru itu daerah perkebunan PTPN. Nah, kami sudah kemudian memohon ya, meminta kepada PTPN untuk tadi yang 721 Garoga dan desa tetangganya Utagodang itu minta 15 hektar tanah PTPN buat nanti penampungan relokasi dari desa Garoga dan sekitarnya ini, Mbak. Sudah ada respon dari PTPN? Sudah direspon. Sudah direspon. Oke. Terkait dengan banyak sekali warga yang harus direlokasi. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah saat ini hunian sementara perkembangannya seperti apa, Pak? Utamanya bagi mereka yang desanya bahkan hilang, sudah lenyap. Nah, sementara mereka ada di penampungan-penampungan lebih banyak sebetulnya karena ini desa di sana itu kan saling bertetangga. Lalu kebanyakan dari 721 kakak tadi ini yang akan direlokasi itu tinggal sebagian ada di tenda pengungsian, juga di tempat keluarganya yang ada di dekat desanya. Ya, demikian Mbak, kekerabatan kami di Tapsel itu begitu kuat, jadi nanti ada dapur umum, misalnya yang 721 kakak tadi ya, itu ada sebagian kecil di tenda pengungsian, sebagian besar itu di rumah-rumah warga yang masih kerabat dan keluarganya begitu. Nanti pada saat jam makan misalnya kita buka dapur umum, itu ngumpul di satu tempat di dekat tenda, dapur umum kita buat makan bersama di antara sekitar setiap kali masak di sana 1.500 begitu. Pak, saya ingin tahu juga Pak, apa yang menjadi tantangan terbesar ketika memang ini banjir sudah selesai, itu adalah tidak hanya soal hunian sementara, tapi karena memang kan tipikal di sana adalah menumpang begitu ya di rumah anak saudara. Tapi kemudian tantangan terbesar untuk merehabilitasi dan juga merekonstruksi, apakah Anda melihat butuh peran dari pemerintah pusat untuk melakukan rehabilitasi dan juga rekonstruksi? Oh iya, kita hanya menyiapkan lahan. Nanti yang bangunkan ini adalah pemerintah pusat. Apakah dari Kementerian PKP, Perumahan Kawasan Permukiman atau BNPB. Yang kami diberitahu adalah kalau dia hunian sementara, itu dari BNPB, kalau sudah langsung hunian tetap, huntap, itu dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nah, ini sebetulnya ya satu hal yang sangat dibutuhkan, sangat amat mendesak, ya hunian ini yang layak. Lalu persoalan berikutnya nanti adalah kehidupan daripada masyarakat kami ini, karena sudah 3.000-an hektar sawah itu pusuh, nggak bisa lagi ditanami sebelum kemudian dilakukan normalisasi. Itu sawah tempat karena ini utamanya masyarakat kami adalah hidup dari bertani. Sudah 3.000-an hektar itu pusuh. Nah, lalu kemudian kalaupun itu tertimbun material banjir itu bisa setebal 3 meter, 2 meter, dan lebih kecil dari situ. Nah, kalaupun itu dinormalisasi dan butuh waktu panjang, itu kan di hilirnya, di hulunya ada bendungannya sudah hanyut, ada irigasi, saluran airnya sudah rusak. Jadi ini luar biasa tantangan sebetulnya untuk kemudian bagi kami, dan tanpa ya kami yakin sih ya itu akan dibantu pusat. Toh kalau namanya irigasi pun itu tanpa ada bencana pun sudah ditarik juga sebetulnya melalui Impres nomor 2 tahun 2025. Tapi sekali lagi tantangan terbesarnya sekarang kami sangat butuh untuk warga kami untuk hunian yang yang layak. Berikutnya adalah
kemudian mereka untuk hidup kembali, mereka bertani, ada 3.000-an puso, masalahnya hulu ke hilirnya kemudian bermasalah. Itu masalah besar. Oke, jadi kemudian untuk Kabupaten Tapanuli Selatan saja membutuhkan bantuan dari pusat begitu ya untuk segera melakukan rehabilitasi dan juga rekonstruksi agar warga di sana juga bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi begitu, dipulihkan lagi begitu setelah bencana ini terjadi. Ya, belum lagi infrastruktur, Mbak, infrastruktur jalan, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan-jalan desa. Yang kita bangun bertahap, misalnya jalan kabupaten, tiap tahun kita lokasi anggaran, dicicil 5 tahun, itu tersapu seketika. Jadi emang nggak mungkin kami bisa mandiri untuk ini dengan anggaran yang kecil banget gitu. Jadi pastilah saya kira dibantu oleh pusat. Oke, saya ingin menyapa dulu dari BNPB, Kapus Datin BNPB ada Pak Abdul Muhari dan juga ada Bu Dwi Korita. Selamat pagi Pak Muhari dan juga Bu Dwi Korita. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Abdul Muhari dulu. Pak Abdul Muhari, tadi setelah mendengar penjelasan dari Bupati Tapanuli Selatan, Pak Gus Irawan yang mengatakan saat ini wilayahnya butuh sekali hunian yang layak begitu ya. Bahkan satu desa, Desa Garoga sudah lenyap terbawa banjir bandang. Tidak mungkin lagi bisa dibangun lagi wilayah di sana. Nah, kalau dari data BNPB sendiri, bagaimana dengan progres atau perkembangan soal hunian sementara yang sudah dibangun ini di mana saja Pak fokusnya saat ini? Pak Abdul Muhari. Pak Abdul Muhari. Oke, tampaknya kita masih mengalami gangguan sinyal begitu ya. Bu Dwi Korita, bisa mendengar suara Adisti, Bu Dwi Korita? Silakan, Mbak. Oke, Bu Dwi Korita, ini yang menjadi permasalahan baru adalah ketika rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Bahkan Bupati Tapanuli Selatan mengatakan Desa Garoga tidak mungkin lagi dihuni kembali lokasi itu. Nah, bagaimana menyiapkan wilayah-wilayah yang aman, tidak hanya layak tapi yang aman bagi warga. Jangan sampai kemudian peristiwa ini terjadi lagi, Bu Dwi Korita. Betul sekali yang disampaikan Bapak Bupati. Seandainya bisa dihuni pun terus terang tidak direkomendasikan untuk tinggal di tempat yang sudah terkena banjir bandang. Saya cek di citra satelit. Lokasi yang terkena banjir bandang itu merupakan sedimen aluvial. Sedimen aluvial itu adalah sedimen yang terbentuk sejak ribuan tahun yang lalu dari peristiwa banjir bandang berkali-kali. Artinya kalau dipaksakan tinggal di tempat itu lagi, itu akan kena lagi. Nah, periode ulangnya di tahun 2003 itu adalah setiap 50 tahun. Tetapi kali ini baru tahun 2025 sudah terkena lagi. Belum ada 50 tahun. Karena kami cek dari satelit, lahannya itu memang sudah di atas ya, di hulu. Jadi di hulunya, di atasnya tempat yang terkena banjir bandang, itu memang sudah banyak yang terbuka. Artinya itu bisa saja terkena banjir bandang lagi sebelum 22 tahun. Jadi kalau lingkungannya dasnya rusak, itu semakin pendek akan terulang lagi. Sehingga harus dicarikan, dipetakan, itu sebenarnya kelihatan dari satelit. Zona mana yang elevasinya agak lebih tinggi. Tidak harus di gunung ya, di dataran rendah, tapi di situ terlihat ada beda elevasi ya. Nah, itu poinnya harus dipetakan lagi daerah yang aman yang tidak jauh dari lokasi yang sebelumnya dan kondisinya memperhatikan kondisi geologinya, dan itu sebenarnya mudah dipetakan, tuh bisa, caranya bisa. Serta kondisi tingkat dari kondisi geologi bisa dihitung tingkat bahayanya
kemudian juga exposure-nya, akhirnya diperoleh peta risiko. Nah, ini BNPB biasanya sangat melakukan hal itu. Jadi melalui dipetakan risikonya, kemudian juga dilihat bagaimana daya dukung lingkungannya, ketersediaan air, kebutuhan dasar. Jadi harus segera agar mereka dapat segera menempati tempat yang layak. Langkah itu harus segera dilakukan. Tapi memang benar sangat tidak direkomendasikan untuk berada di tempat yang sudah terkubur itu dibangun lagi di sana. Itu itu malah jadikan zona merah. Demikian, Mbak. Oke, jadi kalau dari kacamata Anda sudah sangat tidak direkomendasikan wilayah-wilayah yang sudah hancur terkena banjir bandang, bahkan Anda mengatakan sebenarnya siklusnya ini 50 tahun sekali begitu, tapi kemudian terakhir itu 2003 dan baru terjadi lagi di 2025, bahkan kurang dari 50 tahun, 20 tahun, 22 tahun kan? 22 Betul. tahun. Dikhawatirkan siklusnya bahkan lebih cepat lagi ke depannya. Betul. Oke, Betul, tapi bagaimana kemudian kalau fokusnya adalah begini, memperbaiki hutannya dulu, walaupun kita tahu untuk memperbaiki hutan lagi itu perlu waktu. Apakah kawasan ini bisa dipakai lagi atau aman bisa dibangun lagi, atau ya sudah selesai di sini kita pindah ke tempat yang lain yang lebih aman? Oleh karena itu perlu segera dipetakan dengan adanya bencana ini, harus dipetakan ulang zona-zona mana yang aman dan mana yang berbahaya. Itu dipetakan ulang. Misalnya nanti dibentuk dibuat peta risiko bencana. Dari peta risiko itu juga diperhatikan peta daya dukung lingkungannya. Sehingga nanti dapat diputuskan zona yang aman di situ. Dan juga mempertimbangkan aspek sosial budaya. Misalnya dahulunya tinggal di tempat rendah, kalau langsung dipindah ke tempat tinggi itu juga biasanya ada ketidaksesuaian ya. Jadi sedapat mungkin kondisi lingkungannya kurang lebih sama dengan sebelumnya, namun dipilih zona yang di luar lintasan banjir bandang. Karena itu sangat dekat dengan sungainya. Demikian, Mbak. Oke, saya mau ke Pak Abdul Muhari. Pak Abdul Muhari, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bu Dwi Korita, saya ingin tahu juga karena jurnalis kami di lapangan sempat menyuarakan soal bagaimana hunian sementara. Sampai saat ini dari data BNPB sudah berapa Pak yang dibangun dan di mana saja fokusnya saat ini? Ya, setelah fase tanggap darurat dan saat ini masih ada 26 kabupaten kota di 3 provinsi yang masih memperpanjang status tanggap daruratnya hingga rata-rata ini tanggal 25. Tetapi memang pada fase tanggap darurat yang kedua ini kita sudah mulai berdiskusi dengan pemerintah daerah terkait dengan arahan Presiden juga untuk segera melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Huntara. Kalau saya lihat di data kami, Pak Bupati Tapanuli Selatan itu sudah mengusulkan 488 unit. Dan ini saat ini sedang dalam proses pengecekan status lahan. Karena ini yang diusulkan adalah lahan PTPN 1 dan PTPN 4 ya, Pak Bupati. Ini masih terus kita lakukan. Ada beberapa tahapan, Mbak Aristi. Yang harus saya sampaikan adalah ketika kita berbicara relokasi, maka kita berbicara memindahkan hidup dan penghidupan. Jadi tidak hanya memindahkan rumah, ya, tidak hanya membuat rumah yang baru. Tadi Pak Bupati konsen dengan persawahan, irigasi dan seterusnya. Perlu kami sampaikan bahwa ketika pemerintah merencanakan satu relokasi, maka ini yang dipindahkan adalah hidup dan penghidupannya, ada orangnya dan mata pencariannya. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita memindahkan 1953 kakak pasca erupsi 2021 di Semeru. Itu kita pindahkan ke tempat yang baru, ada fasos yang baru, transportasi ke tempat kerja yang lama, dan seterusnya. Nah, itu akan sama. Jadi
ini tidak hanya permasalahan membangunkan rumah yang baru. Makanya ini ada beberapa step. Ketika Huntara dibangun, maka masyarakat ini kita tempatkan dalam satu titik pengungsian terpadu. Kemudian Huntara selesai, mereka kita kemudian bangunkan hunian tetap melengkap dengan fasum-fasosnya. Pertanyaan yang sering mengemuka adalah, Pak, kalau kami pindah ke relokasi, lalu status lahan kami di tempat lama bagaimana? Nah, kami sudah selalu mendapatkan pertanyaan seperti ini. Ketika masyarakat kita pindahkan ke tempat relokasi yang baru, maka status tanah yang lama, kalau itu hak milik, itu akan tetap punya masyarakat. Tetapi tidak diperbolehkan lagi digunakan untuk hunian. Nah, ini bisa macam-macam, apakah dijadikan kawasan perkebunan, apakah dijadikan kawasan ekonomi lainnya yang tidak untuk aktivitas menerus 24 jam. Nah, itu saja juga nantinya bersamaan dengan pembangunan kawasan baru, kawasan lama juga akan kita tata. Pada prinsipnya saya rasa BNPB dari dulu sudah mengatakan bahwa kita jaga alam, alam jaga kita gitu. Ini juga sekaligus menjawab yang tadi Mbak Adisti pertanyakan, apakah alamnya dulu baru rumahnya atau rumahnya dulu baru alamnya, baru pohonnya. Ini sebenarnya harus bergerak paralel karena bagaimanapun yang namanya resiko itu kalau kita lihat tarik dari teorinya itu ada hazard plus kerentanan. Hazard ini faktor fenomena alamnya. Nah, kerentanan ini variabel faktornya sangat banyak. Ada alam, ada manusia, ada regulasi, ada aturan, ada infrastruktur yang berketahanan bencana, dan seterusnya. Sekarang kita lihat sebenarnya ada waktu yang memang harus kita tempuh untuk recovery. Ini karena kita berbicara infrastruktur kita harus lebih berketahanan bencana. Nah, ini juga yang harus kita rencanakan ke depan. Nanti tahapannya ini tentu saja tidak akan mengganggu atau menunda kebutuhan masyarakat untuk hunian yang cepat dan bisa langsung masuk. Ini ada apa tahapan. Oke, kalau berbicara soal tahapan dan juga waktu, itulah yang memang harus menjadi PR tersendiri bagi pemerintah pusat untuk memikirkan itu. Tapi kemudian yang saat ini dibutuhkan oleh warga terdampak di sana adalah hunian sementara, Pak. Hunian sementara yang bisa mereka tidak kehujanan, tidak kepanasan, ada pasokan air bersih di sana, ada bantuan makanan di sana. Nah, kalau dari data BNPB sendiri, untuk hunian sementara di 3 provinsi ini sudah dibangun berapa unit, Pak, untuk hunian sementara? Untuk hunian sementara yang memang yang paling cepat progresnya ada di Sumatera Barat. Ini di Kota Padang dan 50 kota saat ini sudah dimulai pembangunan huntaranya. Pematangan lahannya, pemerataan lahannya sudah selesai, dan saat ini pembangunan blok-blok rumahnya sedang dilakukan. Kemudian di Aceh itu di PD Jaya, karena memang ini usulan langsung daerah, ini cuma 12 unit, sementara yang diusulkan ini sudah mulai juga dilakukan pematangan lahannya. Untuk Sumatera Utara, semua sudah mengajukan perencanaan Sibolga, itu daerah Lubuk Piring. Untuk Sibolga misalkan ini tidak akan ada huntara langsung huntap karena lokasinya sudah ada dan kebetulan itu sudah disetujui oleh Pak Menteri Perumahan di tempat yang lain. Ini kita segerakan karena sebenarnya satu hal yang penting adalah kalau membangun rumahnya itu blok rumah itu tidak akan terlalu lama untuk dibangun. Tapi tentu saja kami harus memastikan bahwa lahan yang diusulkan itu sama-sama kita cek, baik itu dari sisi status lahannya maupun yang terpenting adalah tadi disampaikan oleh Bu Prof. Ini bukan lahan yang bisa lagi terdampak bencana di tahun depan. Karena ini kita baru mau masuk puncak musim hujan di Desember ini. Kita masih akan ada nanti Februari, Maret, kemudian balik lagi di siklus November, Desember. Tentu saja kita harus pastikan bahwa lahan huntara ini, karena ini periode huniannya akan dari 6 bulan hingga 1 tahun. Kita harus pastikan bahwa dalam periode hunian huntara ini benar-benar masyarakat ini nggak kena lagi banjir yang sama gitu. Kira-kira itu
pastikan di awal ini, Mbak Desi. Oke, nanti juga kita akan bahas lagi dialog kita di Sapa Indonesia Pagi di segmen selanjutnya, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Bapak-bapak dan juga Bu Dwi Korita, tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana selanjutnya ketika penanganan bencana sudah dilakukan oleh pemerintah, tanggap bencana begitu yang saat ini dibutuhkan adalah untuk memulihkan kembali kehidupan warga terdampak di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Abdul Muhari, ada banyak stepnya, ada banyak aspeknya. Bu Dwi Korita juga sempat menyinggung lahan yang sudah wilayah yang sudah terkena banjir bandang itu tidak boleh direkomendasikan atau tidak direkomendasikan kembali untuk dibangun hunian lagi di sana, permukiman di sana. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Dwi Korita. Bu Dwi Korita, kalau kita melihat di 2004 lalu pada saat tsunami Aceh begitu ya, yang juga meluluh lantahkan Aceh, tidak hanya Aceh tapi juga ada Nias. Pemerintah kala itu membangun atau membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang kala itu diinisiasi oleh Pak Yusuf Kala, kalau saya tidak salah. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini dibentuk pada tahun 2005, begitu, beroperasi 2005 hingga 2009. 4 tahun untuk fokus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan juga Nias. Walaupun memang beda case, tapi kemudian ini lebih masif 3 provinsi. Menurut Anda, dari kacamata Anda, perlukah kemudian pemerintah segera membentuk badan seperti 2004 lalu Aceh dan tsunami Aceh dan Nias itu, membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi? Baik, ya Mbak, kalau kita lihat kesamaannya dulu ya, bencananya sama-sama dahsyat, ya, korbannya tidak sama ya. Tapi ada beda yang mendasar ya, yaitu areanya ini relatif lebih luas dan tersebar. Kalau tsunami Aceh kan lebih di Nias dan Aceh ya, dan lebih localized ya. Kemudian juga yang membuat repot, bencana susulan itu bisa terjadi beberapa kali, baik selama musim hujan ini. Nah, dan mungkin nanti kan juga akan terulang lagi musim hujan berikutnya. Sehingga yang sudah dibangun itu bisa saja infrastrukturnya terputus lagi, kembali ke tahap tanggap darurat lagi ya. Artinya dalam suatu pemulihan ini harus paralel bersama tahap mitigasi juga dilakukan, tahap tanggap darurat juga dilakukan, bahkan tahap pencegahan, yaitu dengan menghijaukan lingkungan, itu juga harus paralel dilakukan. Artinya beberapa tahap itu harus dilakukan bersamaan. Nah, sehingga melihat kondisi yang kompleks dan skalanya yang cukup besar, tersebar, masif, maka kami terutama di sini selain saya pribadi tapi juga Ikatan Ahli Bencana Indonesia itu juga merekomendasikan badan semacam BRR tersebut agar benar-benar fokus. Kalau sekarang kan sudah pemerintah sudah turun, kementerian lembaga sudah banyak yang turun, tetapi beliau-beliau itu kan tidak bisa fokus. Bahkan untuk tinggal di sana pun juga belum tentu bisa lebih dari setahun gitu ya. Nah, apalagi BNPB itu kan tugasnya tidak hanya di daerah ini saja. Masih ngantri ini bencana lainnya selama musim hujan ini, ngantri di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga yang dibutuhkan itu kecepatan dan syaratnya itu harus fokus. Khusus memikirkan di situ. Dan ini kompleks. Juga tentang lingkungan hidup itu juga harus terlibat di situ. Karena percuma ada rehabilitasi rekonstruksi tetapi lingkungannya tidak segera dipulihkan. Karena itu bisa memperpendek periode ulang juga. Dan kalau terjadi bencana lagi karena lingkungannya rusak, bisa merusak yang sedang dibangun. Begitu. Karena bayangan kami pemulihan ini tidak hanya sebulan, 2 bulan. Tapi bisa beberapa tahun.
Kalau karena begitu masif. Kalau Ya. dari kacamata Anda nih, Bu Dwi Korita, melihat semasif itu ada di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Kalau kemarin 2004 butuh 4 tahun, Kalau menurut Bu Dwi Korita, untuk case ini, Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, kalau memang nanti akan dibentuk BRR semacam di 2004 lalu, butuh berapa tahun, Bu Dwi Korita? Nah, ini nanti perlu dikaji, dicermati, dihitung lebih dahulu ya. Kita tidak dan mungkin nanti BNPB pun tetap menjadi bagian penting dari Badan Rekonstruksi Rehabilitasi tadi dan beberapa kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah serta pihak-pihak yang lain yang terkait ya. Nah, kurang lebih kalau menurut kami, meskipun ini harus dikaji lagi, kurang lebih ya seperti itu, kurang lebih, karena itu tadi kompleksitasnya ya. Meskipun kalau tsunami Aceh itu kan korbannya sampai ke negara-negara lain ya, tapi itu kan di luar urusannya Indonesia kan. Kalau ini kan hanya fokus di 3 provinsi tadi. Karena pemulihan terutama dari aspek pemulihan lingkungannya. Ya, pemulihan lingkungan itu tidak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Terutama menghijaukan kembali, menghutankan kembali. Itu harus menjadi bagian dari fokus yang ditangani oleh badan tadi. Jadi jangan dipisahkan antara penanganan bencana sendiri, penanganan lingkungan sendiri. Harus terintegrasi. Karena inilah mungkin sisi yang perlu disempurnakan di dalam sistem penanggulangan bencana itu kan sepertinya terpisah ya dari undang-undangnya tuh kan ada undang-undang lingkungan hidup sendiri, undang-undang bencana sendiri. Nah, itu harus ada keterkaitan, payung hukum yang terkait antara lingkungan dan penanggulangan bencana. Demikian, sehingga dalam badan itu pun harus ada otoritas yang menangani dua-duanya, yang harus saling duduk bersama. Persoalannya kan sekarang ini kan kesempatan untuk duduk bersama dengan kementerian atau lembaga badan yang berbeda itu kan menjadi kurang. Tapi kalau duduk bersama dalam satu badan, insya Allah pemulihannya pun akan berwawasan lingkungan. Tidak hanya sekedar memberikan kehidupan dan penghidupan, tapi ada jaminan keselamatan. Dan di dalam krisis iklim saat ini, jaminan keselamatan itu akan sulit diwujudkan apabila krisis lingkungannya tidak ditangani, lingkungannya tidak dipulihkan. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang benar kata Pak Abdul Muhari harus secara paralel ya, tidak bisa sendiri-sendiri begitu ya. Kalau saya melihat di 2004 itu bahkan diterbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005, kemudian ada peraturan Presiden juga, Perpres juga diterbitkan 34 tahun 2005. Saya ingin tanya ke pimpinan daerah, salah satunya adalah Pak Bupati Tapanuli Selatan. Kalau Bu Dwi Korita merekomendasikan ada juga semacam 2004 yang lalu pada saat Aceh dan Nias mengalami tsunami, ada pembentukan Badan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi. Kalau dari kacamata Anda sebagai Bupati Tapanuli Selatan, perlukah? Mungkin dulu belum ada BNPB barangkali. Tetapi saya kira memang bagaimana inilah misalnya ya kami mau merelokasi penduduk kami yang sudah nggak boleh lagi tinggal di tempat semula. Itu kami harus berkoordinasi dengan Badan Geologi untuk menguji kelayakan yang kami usulkan. Lalu karena tanahnya di PTPN, kami harus lagi berkoordinasi dengan PTPN gitu ya. Jadi saya kira memang kalau kemudian bisa dibangun koordinasi yang bisa kemudian tadi semuanya, saya merasa gini loh, tanggap darurat itu kadang-kadang kok kami misalnya ini ada organisasi lain yang kami butuhkan atau institusi lain, ya geraknya nggak kayak tanggap bencana gitu, tanggap darurat misalnya begitu. Kan nanti akan banyak keterlibatan, nanti ada unsurnya BPN, urusan pertanahan gitu kan. Nah bagaimana ini bisa mengkolaborasikan kerjasama yang kuat, terserah seperti apa bentuknya, tapi maunya kami di daerah ini yang kemudian bisa berkonsentrasi mengurusi masyarakat kami, dan kalau ada misalnya tadi itu usulan
bulan gitu ya. Jadi jangan lagi misalnya daerah harus berhubungan dengan setiap institusi yang Betul, betul. urusannya berkaitan di sana. Begitu, terserah aja bentuknya apalah. Atau mungkin BNPB-nya diisi oleh orang-orang punya keahlian di bidang pertanahan, punya keahlian untuk menilai apa namanya geologi misalnya. Terserah aja. Yang penting ini Jawa akan lebih lama daripada yang Aceh dulu. Ya, Ini jauh akan saya lebih kira. lama. Bahkan di Aceh saja pemulihannya bahkan bisa mencapai 4 tahun begitu ya. Kalau tsunami itu kan mohon maaf ya, memang korban jiwanya jauh lebih banyak ya. Tapi kan terlokalisasi di Aceh. Saya waktu itu ikut juga ke sana. Aceh itu di Banda Aceh, di Melabo, sedikit ada di Lok Sumawe, kan begitu. Di Nias itu saya orang Sumatera Utara yang ikutan juga ke Nias waktu itu, hanya sedikit di Sirombu dan Nias Selatan. Jadi jangan dilihat Sumatera Utara itu hanya gitu Betul. loh. Jadi kalau ini coba Lebih kami parah. di Kabupaten Tapanuli Selatan 15 kecamatan kami 13 itu terdampak bencana. Ada 4 koridor, kami masih untung, ini untungnya masih ada. 3 koridor jalan nasional ke Tapanuli Selatan terputus, hanya ada 1 lagi itu selamat. Jalan provinsi banyak yang terputus. Jalan-jalan kabupaten dan jalan desa yang kami cicil bangunnya itu 5 tahun dalam sekejap hilang. Hilang. Jadi pasti jauh lebih lama daripada yang mungkin sekedar 4-5 tahun saya kira. Oke, jadi perlu recovery begitu ya, lebih lama, rekonstruksi lebih lama, pemulihan lebih lama dibandingkan Coba dengan Mbak tadi, tanah Puso, masyarakat kami itu 3.000-an hektar. Puluhan ribu masyarakat kami yang mencari kehidupan di tanah itu. Kementan lagi di sini Sekjen sekarang. Itu yang tertimbun bahkan apa namanya material dari longsor terutama yang banjir bandang. Itu nggak layak untuk tanam. Harus dinormalisasi dulu. Normalisasinya itu ketebalan yang tertinggi itu di Pulau Godang 3 meter. Dan terus ada di bawahnya. Dan persoalannya itu sawah kan di hilir. Hulunya, bendungannya udah runtuh. Irigasinya rusak gitu. Jadi ini memang luar biasa. terserah kemudian seperti apa bentuknya. Tapi ini butuh penanganan yang tidak sekedar tempat tinggal ini. Tapi bagaimana masyarakat kita nanti menyambung hidup. Oke, karena memang begitu kompleks begitu ya, tidak hanya soal di Aceh tapi di Sumatera Utara, Sumatera Barat juga mengalami hal yang serupa. Pastinya jauh lebih lama begitu ya, harus lebih fokus begitu dan waktu yang kemudian lebih panjang. Terakhir dari BNPB sendiri, bagaimana untuk peta selanjutnya apa yang ingin dikerjakan dan seperti apa progresnya, terutama bagi pemulihan karena seperti yang dikatakan Bu Dwi Korita dan juga Bupati Tapanuli Selatan, ini perlu waktu yang lama. Ya, itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa pertanyaannya ini bukan hanya sekedar Pak kapan akan segera dibangun Huntara, dan kita tidak boleh alergi untuk mendengarkan ada tahapan proses yang memang harus kita lakukan. Karena tadi seperti tadi saya sampaikan yang kemudian sebenarnya kemudian dijelaskan oleh Bu Dwi Korita, oleh Pak Bupati, kebutuhan-kebutuhan itu. Ada hal-hal yang memang harus kita pastikan terlebih dahulu sebelum kita membangun, terutama sebenarnya aspek safety tadi. Dan ini sebenarnya bukan kali pertama ya. Di 2018 kita juga mengalami 3 bencana besar. Ada gempa NTB, ada tsunami Palu, ada tsunami di Selat Sunda. Dan ini juga kita lakukan. Dan kalau kita berbicara waktu yang dibutuhkan, recovery, rekonstruksi ini memang bukan lari sprinter, tapi lari maraton. Ini nampaknya akan panjang. Kita harus memang benar-benar mengatur tenaga agar setiap tahapan itu bisa kita penuhi dengan baik. Dan tahapannya adalah bagaimana memang menjamin keselamatan penduduk sambil kita secara paralel itu merecovery aspek lingkungan dan faktor-faktor lain yang sebenarnya sangat berkaitan dan sangat menentukan nantinya kriteria utama yang selalu kita sering sampaikan, yaitu infrastruktur yang berketahanan bencana. Terkait dengan lembaga baru, misalkan Bapak Presiden saya rasa sudah menyatakan bahwa ini akan dibangun satgas atau apapun namanya. Dan ini juga bukan hal yang baru, Mbak Adisti. Kita lihat dalam setiap kejadian-kejadian besar, kita mungkin masih ingat baru selesai 2 tahun yang lalu pandemi COVID-19 juga kita juga membentuk satu satgas
gugus tugas awalnya, kemudian jadi satgas yang dinaungi oleh Komite Pemulihan Ekonomi dan seterusnya. Ini bukan hal yang baru. Dan ini sudah kita pikirkan dan sedang kita siapkan. Bukan berarti kita missing untuk itu. Ini sedang kita siapkan supaya benar-benar tadi yang diharapkan secara detail oleh Pak Bupati, yang dijelaskan secara detail oleh Bu Dokorita, tidak hanya hidup penghidupan, tetapi aspek lingkungan dan seterusnya. Karena memang yang namanya bencana hidrometeorologi basah itu tidak lepas dari peran manusianya. Yang bencana hidrometeorologi banjir bandang, abrasi itu nggak lepas dari peran manusianya terhadap lingkungan. Nah, ini yang akan kita juga evaluasi bersama, karena akan sangat banyak dengan cakupan wilayah seperti itu, bentang alam yang harus kita perbaiki juga sangat besar. Nah, ini yang akan menjadi PR dan ini sedang kita siapkan. Sekali lagi, kita tidak boleh alergi dengan berbicara tahapan waktu yang mesti kita lakukan. Mungkin itu, Mbak Adis. Oke, baik, nanti kita akan bahas lagi begitu ya dengan progres selanjutnya, karena memang ini butuh waktu yang lama. Pemerintah juga harus fokus, tidak hanya butuh waktu yang panjang, tapi juga butuh dana yang mencukupi. Terima kasih Pak Abdul Muhari telah bergabung bersama kami, kemudian ada Bu Dokorita telah bergabung bersama kami, dan juga Pak Gus Irawan, Bupati Tapanuli Selatan, juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak dan juga Ibu, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak dan Mbak. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Di antaranya, sebagian warga Aceh Tamiang mulai membersihkan rumahnya dari tumpukan lumpur yang menggenangi rumah mereka pasca banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Informasinya hadir usai jeda. Mantan siapa sih? Yang mantan ini. Pecah banget ini. Wajib coba ya. Ingat si mantan gimana gitu ya. Lupa nama, ingat rasa. Huhuy. Ini di depan kalau ayam waka. WK. Gurih sama dagingnya yang empuk. Pecah banget. Jenis mie-nya pakai mie apa? Mie keriting kita. Kebakaran. Ini dimasak secara fresh gitu ya. Cakep nih penonton ini. Let's do this. Cerita Rasa, Sabtu 20 Desember, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Aku Viva melewati 7 tahap nanopurifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh.